Pada tanggal 19 Juli 2025, Universitas Negeri Malang menggelar wisuda periode 133, meluluskan 1.250 mahasiswa yang berasal dari program diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Wisuda merupakan proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi sebagai tanda pengukuhan atas selesainya masa studi di Universitas Negeri Malang. Pemirsa, Universitas Negeri Malang meluluskan 1.250 mahasiswa pada wisuda periode 133 tahun 2025. Upacara kelulusan berlangsung di Gedung Geraha Cakrawala yang diikuti oleh para wisudawan yang berasal dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Pemirsa, wisuda ini bukan hanya sekedar seremonial saja pemirsa, namun juga menjadi perayaan atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di UM hingga meraih gelar akademik. Dan berikut pemirsa kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Wisuda Universitas Negeri Malang periode 133 dihadiri oleh Ketua Majelis Wali Amanat dan anggota, Rektor UM, Sekretaris Senat dan para anggota Senat UM, para anggota Rapat Pimpinan dan Pejabat Struktural UM, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Alumni UM, para dosen dan tenaga kependidikan UM, para fungsionaris organisasi kemahasiswaan UM, wisudawan dan tamu undangan. Rangkaian wisuda periode 133 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Rektor UM dan menyanyikan himne serta Mars Universitas Negeri Malang. Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Himne dan Mars Universitas Negeri Malang. Pada
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda Universitas Negeri Malang UM periode 133 pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 dibuka dan dimulai. Sebagai bentuk penyambutan, pada wisuda kali ini menampilkan tari tradisional yang dipersembahkan oleh mahasiswi Fakultas Sastra. Tarian ini memiliki makna ungkapan syukur atas berkah sekaligus ucapan selamat kepada para wisudawan. Ketua Senat Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Ahmad Rofiuddin MPD, menyampaikan dengan mengikuti prosesi wisuda ini, maka wisudawan mengemban tanggung jawab yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini, pendidikan tinggi di tengah disrupsi, di mana teknologi bisa menjawab soal. AI bisa menulis esai, namun tak bisa menulis harapan. ChatGPT bisa bantu merangkum, tapi tak bisa mengajarkan integritas dan semangat juang. Inilah zaman ketika kampus tak cukup hanya melahirkan lulusan, tapi juga wajib menumbuhkan pemikir yang merdeka. Dan satu gelar, sang sarjana, sang magister, atau sang doktor. Izinkan saya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan, bukan hanya karena Anda semua ini lulus, tetapi karena Anda telah tumbuh dan akan terus berkembang. Hadirin yang saya hormati, saat ini pendidikan tinggi di tengah era disruptif. Kita hidup di masa ketika teknologi bisa menjawab semua soal, namun tak bisa merasakan gelisah seorang ibu. AI bisa menulis isi, tapi tak bisa menulis harapan. ChatGPT bisa bantu rangkum buku, artikel, laporan, dan seterusnya, tapi tidak bisa mengajarkan integritas dan semangat juang. Inilah zaman ketika kampus tak cukup hanya melahirkan lulusan, tapi juga menumbuhkan pemikir-pemikir yang merdeka. Kita harus berani berkata, ijazah bukan tujuan akhir, tapi tetap penting loh ya. Melainkan tiket awal untuk bertarung secara etis di dunia yang semakin kompleks ini. Menurut World Economic Forum 2024, 85 juta pekerjaan akan hilang. Namun, 97 juta pekerjaan baru akan lahir. Siapa yang akan mengisi? Bukan mereka yang mengandalkan gelarnya, melainkan mereka yang punya keterampilan abad 21. Mereka yang kritis, mereka yang kreatif, mereka yang komunikatif,
dan mereka yang kolaboratif. Dan saya percaya itulah kalian semua yang di wisuda pagi ini. Tepuk tangan untuk wisudawan kita semuanya. Wisuda Universitas Negeri Malang ke-133 berlanjut dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan berprestasi bidang akademik di masing-masing fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Psikologi, dan Sekolah Pascasarjana. Dengan didampingi oleh Dekan, Rektor Universitas Negeri Malang memberikan ucapan selamat kepada wisudawan berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih di bidang akademik. Selanjutnya, prosesi pengukuhan secara simbolis yang ditandai dengan pemindahan kuncir dan penyerahan ijazah oleh Rektor Universitas Negeri Malang kepada perwakilan wisudawan. Dengan prosesi pengukuhan ini, maka wisudawan telah resmi menjadi lulusan Universitas Negeri Malang dan meraih gelar ahli madya, sarjana, magister, maupun doktor. Ikrar wisudawan. Kami, wisudawan ke-133. Selanjutnya, para wisudawan mengucapkan ikrar lulusan Universitas Negeri Malang sebagai bentuk komitmen untuk dapat menjaga nama baik alma mater Universitas Negeri Malang. 1. Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi keadilan
dan kebenaran berdasarkan Pancasila. 2. Mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan nusa, bangsa, dan kemanusiaan. 3. Mengabdikan diri kepada pendidikan dan pembangunan bangsa Indonesia dengan tekun, aktif, kreatif, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab. 4. Mematuhi kode etik profesi dan senantiasa cinta serta memelihara nama baik Alma Mater Universitas Negeri Malang. Wisuda Universitas Negeri Malang periode 133 terus berlanjut. Mewakili wisudawan, Ananda Permata Sagita menyampaikan terima kasih untuk dosen yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah di UM. Diharapkan para wisudawan menjadi alumni yang tidak hanya unggul di bidangnya, tapi juga rendah hati dan besar dalam kontribusi, serta kuat dalam nilai-nilai kemanusiaan. Banyak cerita perjuangan. Ada yang jatuh bangun mengejar target skripsi, ada yang menempuh kuliah sambil bekerja, bahkan tak sedikit yang harus merantau jauh dari kampung halaman. Namun hari ini, semua rasa lelah itu terbayar. Kita berhasil menaklukkan medan perjuangan yang tidak mudah. Sebelum saya lanjut, boleh saya ajak teman-teman sejenak untuk tersenyum. Coba pandang teman-teman di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Mungkin ada yang pernah satu kelompok praktikum, satu kelas umum, bahkan satu tongkrongan di kantin mungkin ya. Hari ini kita duduk di ruangan yang sama, bukan sebagai mahasiswa, tetapi sebagai wisudawan. Jadi boleh kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri dan semua yang pernah membantu kita sampai di titik ini. Saya pribadi sebagai mahasiswa FIK belajar tentang daya tahan dan semangat pantang menyerah. Tapi saya yakin nilai itu juga tumbuh dalam diri teman-teman dari seluruh fakultas. Kita datang dari laboratorium teknik, studio seni, lapangan olahraga, ruang kelas pendidikan, hingga dunia ekonomi dan sains. Tapi hari ini kita berdiri di titik yang sama sebagai lulusan Universitas Negeri Malang. Tak lupa, dalam kesempatan ini dilakukan penyerahan data alumni oleh Rektor kepada Ketua Ikatan Alumni UM dan penyerahan kartu alumni secara simbolis kepada perwakilan wisudawan. Dan nantinya seluruh wisudawan akan mendapat kartu tersebut sebagai bagian dari alumni Universitas Negeri Malang. Dan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kartu IKUM dari Ketua IK kepada perwakilan wisudawan. Rektor, Ketua IK, dan perwakilan wisudawan disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Rektor Universitas Negeri Malang mengajak para lulusan untuk menjadi pemimpin di berbagai sektor. Pemimpin tidak selalu mereka yang menduduki posisi puncak,
tetapi mereka yang mampu memberikan teladan, menginspirasi, mendengar aspirasi, dan memberdayakan orang lain. Dengan harapan wisudawan mampu menjadi pemimpin yang inklusif, yang merangkul keberagaman, menghargai perbedaan, dan memupuk solidaritas dalam masyarakat yang beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, latar belakang sosial, hingga kemampuan fisik. Bisa menjadi dirinya sendiri setelah dia menyelami, dan dia bisa melihat dan bijak di dalam tata kehidupan yang terus berubah. Bahkan di dalam ajaran kita, terutama kami yang agama Islam, perang yang terbesar adalah perang melawan diri sendiri. Untuk itulah tolong ketika setelah acara wisuda tidak minta hadiah pada orang tua yang berlebihan. Tetapi berikanlah contoh sebagai orang yang terpelajar bisa mengendalikan diri sehingga saudara tidak menjadi objek dunia dan masyarakat yang makin serakah, makin tidak waspada, dan kadang-kadang juga lebih perhatian kepada orang lain secara berlebihan. Saudara-saudara yang kami hormati, posisi Universitas Negeri Malang sebagai sebuah perguruan tinggi terus berupaya memperbaiki dirinya, sehingga kita ingin saudara-saudara yang alumni pun ikut mendorong bagaimana reputasi alumni UM ke depan bisa menjadi lebih baik. Sehingga kita sejak 2 tahun terakhir terus berupaya bagaimana keluarga besar UM, khususnya mahasiswa UM, mengenal dan mempelajari bahasa internasional. Karena kita ingin sebagai universitas yang ingin mengejar dan memposisikan dirinya sebagai perguruan tinggi kelas dunia, world class university, cirinya bukan semata-mata jumlah publikasi di jurnal bereputasi cukup banyak dan berkualitas, tetapi juga alumninya bisa bekerja dan melanjutkan studi di seluruh belahan dunia. Untuk itulah sekali lagi kami ingin saudara-saudara walaupun sudah lulus tetap terus belajar, walaupun mungkin kita dari keluarga yang secara sosial ekonomi masih terbatas, banyak tawaran-tawaran beasiswa kalau kita terus meningkatkan kapasitas yang kita miliki. Sebagai wisudawan, sekali lagi kami ingin saudara-saudara mengajak diri Anda untuk berprestasi lebih jauh, mengangkat nama diri saudara, mengangkat nama keluarga, dan tentunya nanti dampaknya mengangkat nama lembaga, bahkan mungkin saudara-saudara nanti juga bisa mengangkat nama bangsa di belahan dunia. Bagi teman-teman yang alumni pendidikan, saudara-saudara, kami berharap saudara tidak hanya puas untuk menjadi guru mata pelajaran dan guru bidang studi, tapi kami juga ingin saudara-saudara bisa menjadi guru peradaban dan guru bangsa. Itu semua tidak akan mungkin dicapai, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Rofiuddin, kalau kita tidak punya pikiran yang besar. Kita harus punya mimpi yang besar dan jiwa yang besar. Mimpi dan jiwa yang besar hanya bisa dicapai kalau kita memiliki usaha yang besar. Dan usaha yang besar itu memiliki daya dobrak yang luar biasa kalau itu muncul pada diri saudara-saudara. Robi Suraida Utami. Wisuda Universitas Negeri Malang ke-133 dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada wisudawan yang secara bergantian naik ke panggung utama dan berjabat tangan dengan rektor. Pemberian ucapan selamat ini diawali dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Kamila Syarifah, Dwi Indri Anggraini Utomo, Marisa Zahra Isna, Nirmala Putri Lufianto, Sasi Kirana Mekanisa, Siti Fatimah,
Wahdania Nur Rahmah, Zenita Bilkis, Isfania Vendika Sari, Cita Prameswari, Andrio Agus, Heti Kurniawati, Nashwa Nurlia Ramgiana, Sifaul Rabuna Arianti, Akbar Dion Revaldi, Anna Karismalah Nur Fadilah, Sandra Karunia, Fitri Lutfi Sesari, Sylvia Atmajaya, Resti Sushanti, Foni Nuri Willis, Nur Aminatus Zahro, Farhatul Muhayya, Nurul Hisbiah, Agung Andana. Program Sarjana Adelia Berliana Kartikasari, Elshinta Gita Nuraini, Liring Genta Sohyana, Garis Guardian Novel Al-Fatah, Rosita Puri Kumala Dewi, Kansa Talita Boni, Andin Rizky Safitri, Dede Dwi Pratiwi, Syahrul Arifin, Awalia Hakia Bella, Rizky Ramadhani, Rahel Pionanta, Mahendra Data, Nur Islah Mujahidah Hanifah, Winda Asri Aisyah, Syahrani Putri Rizky Pratiwi, Widya Maulidatul Islamiyah, Kurun Ainal Haq, Alfo Unier Arifia, Faisal Ramadan Firdausi, Raffi Kurnia Wijaya, Ratna Puji Gayatri, Ilham Maulidi Narlas Shandi, Safudin Dafa Yasin, Muhammad Arif Rahman, Muhammad Romzan Safrila, Muhammad Irham, Anggun Gestiani, Daniar Wahyuning Tias, Nur Wilda, Zulfa Mazida, Rizky Nur Ayu Putri, Rinda Harjuna. Program Sarjana Rizky Putra Pramudia, Noval Zakaria Fikri, Safira Vinatia Putri, Departemen Biologi, Program Dr. Handi Darmawan, Purwaning Budi Lestari, Arinda Eka Lydia Stuti, Fajar Adi Nugraha, Ricardus Hera, Imro'atus Solihah, Program Magister Nur Suhaiba Sinusi, Amanda Erma Chandrika, Anissa Solihah Asfi, Dela Galih Puspita Sari, Diva Larasati. Program Magister Ainun Fuad, Ana Dwi Setio Lestari, Thayyibatim Mutafarraqah, Novita Tri Haryanti, Revita Fitria Devi, Rizka Dwi Aprilia, Salsa Bella, Zevanya Dea. Program Sarjana Dea Afifah, Nabila Tri Nur Alif, Ardia Rahmawati, Violisa Adinda Putri Karniawan, Alfandi Jailani. Program Sarjana Bagus Nur Cahyo, Jailani, Fikram Rajkan,
Salsabila Rahmadani, Nurina Kotrunada Agustin, Cynthia Prabandari, Kadek Adiatma Teja Kusuma. Program Sarjana Muhammad Ananda Fritama, Dinda Rahma Juwita, Erlina Fajarwati, Ahmad Reza Fahlevi, Riantika, Citra Diah Permata, Zakia Ayu Larasati, Hanida Niken Damayanti, Rahmat Rivalda, Humaid Ali Hasan, Wawan Eko Prastito. Program Sarjana Rosi Datul Ainir, Salman Al-Farizi, Rifki Ramadan, Dwi Sulistianti, Azharuddin Igdar Wibowo, Binta Laisal Afila, Faiz Amarta Surya, Hanas Hutama Arin Saputra, Ahmad Rizky Saifuddin, Miftahul Huda, Kabibah Ilmiah, Hasbi Asidiki, Nadila Ayu Setia Pramesti, Akhidatul Izam, Arifuddin, Azharul Uswan, Rizky Ramdhani, Helen Purnomo, Ibrahim, Jaduk Arif Susetyo, Mega Rizka Cendikia, Rahmawati. Program Sarjana Cindy Cynthia Dewi, Erwansyah Nasrul Fuad, Edwin Fitriasyah, Febriani Bunga, Dian Ayu Kristiantrini, Diva Ajeng Pramestuti, Averos Syafa Mahaputra Laksana, Wahyu Endah Adela Putri, Alfredo Hanihuru, Muhammad Krishna Dwi Sukma, Jalilah Al-Kasana. Program Sarjana Laurentinus Brian Arioka, Andrawina Cindy Ari, Lola Maria Anastasia. Program Studi D4 Animasi Intan Adinda Citra Ardani. Program Studi D4 Perpustakaan Digital Afta Putri Firdausi. Program Studi D4 Desain Mode Denti Salwa Lutfian Fajri. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil Muhammad Ulinuha Al-Jawa, Okta Haidar Rahmatullah, Reynaldi. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur Diva Alika Bernika Putri. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif Gila Radita Akbar. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Zikria Syifa Utami, Arif Abdul Hadi. Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Hoirul Anwar, Abdul Hamid Mahdi, Aldi Setiawan, Saiful Kurob. Wisudawan Sekolah Pasca Sarjana, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Program Studi Doktor Pendidikan Dasar Putri Rahmatianti, Dewi Wulan Prihatiningsih, Bruli Dian Aprinoto, Adelia Putri Permatasari, Fatur Rahman Taufik, Elisa Setiawati, Faris Imam Wahyudi, Hidayatul Fitri,
Maulidia Husnul Khotimah. Dan inilah wisudawan terakhir kita, Muhammad Idris Effendi. Rektor, Direktur, dan Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan dan Program Studi S3 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pasca Sarjana disilahkan kembali ke tempat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara wisuda Universitas Negeri Malang periode 133 pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 kita nyatakan selesai dan ditutup. Dengan diluluskannya 1.250 mahasiswa pada wisuda periode 133 ini, maka Universitas Negeri Malang telah mencetak 167.573 orang dari berbagai program studi. Terdiri atas 2.796 orang program doktor, 13.497 orang program magister, 112.316 orang program sarjana, 248 orang program diploma 4, 17.150 orang program diploma 3, dan 18.013 orang program non-gelar. Melalui pencapaian ini, kampus X-IKIP ini selalu berkontribusi pada pengembangan SDM unggul di Indonesia. Selain itu, UM terus memperkokoh posisinya sebagai universitas terkemuka yang melahirkan generasi berkualitas untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haryono MPD. Baik Pak Rektor, hari ini UM melaksanakan wisuda untuk periode 133. Mungkin bisa disampaikan terkait wisuda kali ini, Prof. Ya, wisuda kali ini sebagaimana wisuda sebelumnya bukan sekedar acara seremonial, tapi kita berharap para wisudawan melihat ini sebagai sebuah momen untuk merenungkan apakah yang dipelajari selama ini sudah maksimal atau belum, dan kemudian bagaimana mereka bisa mengkaitkan ilmu yang ia pelajari, keterampilan yang ia pelajari dengan problem-problem yang sedang dihadapi dan mau akan dihadapi di masyarakat. Karena kita sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di kampus bukan sesuatu yang siap pakai, tetapi justru merupakan potensi yang harus dikreasi oleh masing-masing individu. Sehingga disinilah kami berharap para wisudawan melihat wisuda bukan akhir dari proses belajar, tapi justru momentum untuk melakukan refleksi bagaimana pembelajaran yang real, yang mengubah mindset dia di dalam menghadapi berbagai persoalan diri, persoalan keluarga, sampai dengan persoalan profesi itu ditangani secara efektif dan efisien. Itu artinya wisuda menjadi langkah awal untuk menentukan masa depan selanjutnya ya Prof ya. Namun bagi lulusan yang baru saja di wisuda terkadang ada perasaan dan juga tekanan harus segera mendapatkan pekerjaan. Ini bagaimana Profesor melihat hal ini, tanggapannya? Ya, ini memang sebuah tantangan bahwa sangat mungkin di antara alumni ada yang tidak langsung memperoleh pekerjaan, dan disitulah justru momentum untuk refleksi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan di masyarakat itu membutuhkan keterampilan sosial, juga keterampilan-keterampilan yang tidak terkait langsung dengan keterampilan akademik. Antara lain bagaimana mereka bisa memiliki kecerdasan finansial, tata kelola, karena sebelum mereka mendapat pekerjaan, kadang-kadang pola hidup yang boros itu justru menjebak mereka, sehingga kecerdasan finansial sekaligus bagaimana meningkatkan literasi, baik literasi akademik maupun literasi sosial hingga finansial, ini dikembangkan khususnya di era teknologi informasi yang makin masif ini. Mereka bisa memilah dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat
Kalau dia tidak bisa memperoleh pekerjaan, bagaimana meng-create pekerjaan atau inovasi baru sehingga dirinya tidak hanya bisa bekerja tapi juga bisa menampung orang lain, bahkan mungkin adik-adik kelasnya dan koleganya untuk bekerja di tempat dia berkreasi. Pesan saya selama menempuh perkuliahan di Universitas Negeri Malang, yang pastinya Universitas Negeri Malang memberikan saya wadah yang luar biasa untuk mengikuti banyak lomba, baik dalam bentuk dana maupun dari bimbingan dari para dosen saya. Ya, untuk prestasi saya yang saya raih sejauh ini, salah satunya untuk nasional, itu gold medal PIMNAS, di mana itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jika kita bisa dapat medali emas, kamu bisa lulus tanpa skripsi. Jadi tinggal mengubah proposalnya dalam bentuk skripsi atau format kami. Kemudian prestasi saya selanjutnya, saya adalah delegasi Jarum Foundation, Jarum Beasiswa Plus untuk program Harvard World Money di Paris 2023. Setelah saya lulus kuliah, alhamdulillah sebelumnya saya juga sudah diterima bekerja di salah satu maskapai salah satu maskapai di Flydeel, yakni maskapai di Saudi. Saya juga telah menjadi cabin senior setelah 6 bulan terbang. Sebelum saya lulus, saya selalu willing to be, saya selalu bersedia. Saya selalu bersedia untuk menjadi narasumber di webinar, baik itu yang mendapatkan fee maupun tidak mendapatkan fee. Kemudian untuk dampak dalam masyarakat, untuk saat ini saya masih berusaha, karena saya masih meniti karir, mungkin kedepannya mungkin saya akan membuka bisnis. Untuk UM, saya yakin bahwasanya banyak sekali bibit-bibit unggul di Universitas Negeri Malang. Semoga diberi wadah yang lebih baik lagi, baik dari dana maupun pembinaan, sehingga prestasi yang dicapai bisa maksimal. Karena UM pasti bisa. Baik pemirsa, demikian rangkaian wisuda Universitas Negeri Malang periode 133 tahun 2025 yang sudah kita ikuti bersama, mulai dari penghargaan lulusan terbaik, penyerahan ijazah, dan perayaan kelulusan para wisudawan. Semoga bekal ilmu yang didapat selama menempuh kuliah di Universitas Negeri Malang dapat menjadikan insan cakrawala yang mampu membawa perubahan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Selamat untuk para wisudawan, dan akhirnya saya Iva Amora bersama seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.